Valentino Rossi dirumorkan mau mengakhiri karir balapannya di dunia MotoGP tahun depan. Isu tersebut langsung dibantah oleh The Doctor. Rossi diklaim bakal segera mengumumkan gantung helm dari dunia balapan seusai balapan MotoGP San Marino yang berlangsung Minggu, tanggal 23 September tahun 2020 nanti. Beberapa laporan menyebut rider 41 tahun itu ingin pensiun lantaran dirinya belum mendapatkan tim baru selepas kontraknya habis bersama Monster Energy Yamaha pada akhir musim ini. Juara dunia 9 kali itu sebelumnya beberapa kali dikaitkan dengan kepindahan ke tim Petronas Yamaha SRT. Namun sampai saat ini, belum ada kesepakatan kontrak di antara kedua pihak. Di tengah ketidakpastian itu, tim Petronas Yamaha justru disebut-sebut mengalihkan targetnya ke Andrea Dovizioso. Rider 34 tahun tersebut menyudahi kontraknya bersama Ducati pada akhir MotoGP 2020 dan belum mendapatkan tim baru untuk balapan tahun depan. Kabar soal ketertarikan tim asal Malaysia itu kepada Dovizioso kemudian dibantah Razlan Razali selaku Presiden Petronas Yamaha. Razali masih tetap mengupayakan penandatanganan kontrak Rossi untuk musim depan sebagai prioritas utamanya. Valentino Rossi sendiri ikut angkat bicara soal spekulasi yang mengklaim dirinya akan pensiun lantaran gagal di tim Petronas Yamaha tahun depan. Menurutnya, isu tersebut tidak benar dan dia menegaskan bakal tetap balapan di MotoGP 2021. Kabar soal ketertarikan tim asal Malaysia itu kepada Dovizioso kemudian dibantah Razlan Razali selaku Presiden Petronas Yamaha. Razali masih tetap mengupayakan penandatanganan kontrak Rossi untuk musim depan sebagai prioritas utamanya. Valentino Rossi sendiri ikut angkat bicara soal spekulasi yang mengklaim dirinya akan pensiun lantaran gagal di tim Petronas Yamaha tahun depan. Menurutnya, isu tersebut tidak benar dan dia menegaskan bakal tetap balapan di MotoGP 2021. Kabar soal ketertarikan tim asal Malaysia itu kepada Dovizioso kemudian dibantah Razlan Razali selaku Presiden Petronas Yamaha. Razali masih tetap mengupayakan penandatanganan kontrak Rossi untuk musim depan sebagai prioritas utamanya. Valentino Rossi sendiri ikut angkat bicara soal spekulasi yang mengklaim dirinya akan pensiun lantaran gagal di tim Petronas Yamaha tahun depan. Menurutnya, isu tersebut tidak benar dan dia menegaskan bakal tetap balapan di MotoGP 2021. Pembalap tim Repsol Honda, Marc Marquez, kini tengah dihadapkan dengan kondisi yang sulit. Ia tampak harus menyingkirkan tekad kuat untuk menjuarai MotoGP 2020 lantaran cedera pada lengan kanan yang mendera sejak balapan seri perdana musim ini. Akibat kecelakaan di MotoGP Spanyol 2020 yang telah membuat tulang di lengan kanannya patah, Marquez pun akhirnya harus absen panjang. Ia tercatat sudah absen di 4 seri beruntun MotoGP 2020 hingga belum menuai satu pun poin. Seorang ahli fisioterapi dan osteopati, Ruben Garcia Ruiz pun memprediksi masa absen Marquez di MotoGP 2020 masih akan berlangsung lebih lama lagi. Sebab kondisinya kini dinilai masih berisiko untuk menjalani balapan. Masa pemulihan cedera juara dunia 8 kali itu tidak berjalan sesuai harapan akibat masalah yang dialami saat menjalani operasi. Karena itu, proses penyembuhan memerlukan waktu lebih lama lagi, khususnya dalam menyembuhkan cedera di bagian siku. Sebab, siku dinilai Ruiz menjadi posisi yang paling krusial bagi seorang pembalap. Semua kekuatan pembalap motor bersumber di bagian tersebut. Karena itu, Marquez perlu benar-benar memastikan bagian sikunya fit saat menjalani balapan kembali. Untuk mencapai kondisi itu, Ruiz bahkan memprediksi Marquez bisa absen hingga akhir musim MotoGP 2020. Kesempatan untuk menguji coba prototipe motor Honda untuk MotoGP 2021 bahkan berpeluang dilewati Marquez. Sebab, pembalap berjuluk The Baby Alien itu perlu benar-benar berfokus pada pemulihan cedera. Dengan begitu, Marquez bisa menebus semua kegagalannya pada musim ini ke MotoGP 2021. Marquez akan kesulitan memulihkan sikunya. Dan bahkan jika mereka akan mengizinkan dia untuk menguji prototipe 2021 sebelum akhir musim, yang mungkin, saya pikir dia harus menolak, agar punya waktu untuk mencapai konsolidasi penuh, ujar Ruiz, sebagaimana dikutip dari Tutto Motori Web, Senin, tanggal 7 September tahun 2020. Jika ada sendi penting bagi pembalap motor, itu adalah siku, karena semua kekuatan yang dibutuhkan untuk membawa motor melalui sana, tukasnya.
Salah satu legenda MotoGP, Sete Gibernau, mengungkapkan soal persaingan ketat yang pernah dialaminya bersama Valentino Rossi. Bahkan, Gibernau mengaku tahu cara kotor Rossi untuk bisa mengamankan peluangnya menjuarai MotoGP. Sebagaimana diketahui sejak pertama kali muncul, Rossi memang berhasil langsung menjelma sebagai salah satu pembalap papan atas di MotoGP. Terhitung, Rossi sudah mengoleksi 9 gelar juara dunia dalam 14 tahun kiprahnya di kejuaraan dunia MotoGP. Dalam perjalanan karir Rossi sendiri di MotoGP, sudah banyak pembalap-pembalap yang sempat pesaing berat dedak terjulukan Rossi untuk memperebutkan titel juara dunia. Namun hanya sedikit yang benar-benar bisa menyaingi Rossi. Gibernau pun menjadi salah satu sosok yang dinilai gagal merusak dominasi Rossi di MotoGP. Pria berkebangsaan Spanyol tersebut pun lantas coba mengenang rivalitasnya dengan Rossi semasa sama-sama tampil di MotoGP. Gibernau mengakui bahwa Rossi adalah pembalap yang cerdik yang kerap menggunakan segala cara untuk bisa mengamankan peluangnya menjadi juara dunia. Bahkan Gibernau menyebut Rossi tak segan menyebar kebencian kepada rivalnya, demi memuluskan jalannya mencapai tujuannya tersebut. Vale merupakan orang yang membutuhkan menciptakan kebencian pribadi pada para pembalap yang ia lawan, agar semua berjalan baik. Inilah caranya melihat semua hal, ungkap Gibernau, seperti di Sadur dari Marca, Selasa, tanggal 6 September tahun 2020. Saat saya bukan rivalnya, kami jadi kawan baik, dan mempunyai hubungan sangat baik. Tapi sekalinya kami bertarung di lintasan, pertemanan kami benar-benar rusak, dan kami tak pernah punya hubungan baik lagi dan takkan pernah kembali seperti dulu lagi, sambung pria berusia 47 tahun itu. Saya yakin Vale memang memilih situasi itu, karena itulah caranya memahami hidup. Kamera dan citra publik yang kita lihat darinya tampak sangat alami dan mengundang empati dari banyak orang. Ia seperti orang yang sangat baik, tapi ia juga butuh menciptakan rivalitas sengit dengan lawannya di trek. Tapi Anda memang harus memakluminya, karena ia ada di sana untuk merebut gelar dunia, bukan mencari teman. Caranya memahami dunia balap memang sangat layak dihormati. Saya tak sepakat dengannya soal banyak hal, tapi jelas saya mengaguminya sebagai rider yang hebat, tutupnya. Sekedar informasi, masa depan Rossi sendiri saat ini memang masih belum jelas kelanjutannya. Rossi kabarnya bakal melanjutkan karir di tim Petronas Yamaha SRT, namun belum ada konfirmasi langsung dari sang pembalap bersangkutan. Tim Yamaha mungkin tengah mengalami situasi sulit di ajang MotoGP 2020 kali ini. Masalah mesin yang terjadi pada YZR-M1 membuat para pembalap mereka, termasuk Fabio Quartararo, mengalami penurunan performa pada beberapa balapan terakhir. El Diablo julukan Quartararo yang sukses meraih 2 kemenangan pada 2 balapan perdana. Quartararo melakukan pencapaian tersebut saat tampil di MotoGP Jerez dan MotoGP Styria. Akan tetapi, masalah mesin pada motor Yamaha membuat performa pembalap Prancis itu justru kurang memuaskan di beberapa balapan terakhir. Kendati demikian, situasi ini sama sekali tak menyurutkan ambisinya untuk meraih kemenangan. Kami tidak hanya kesulitan dengan rem, kami juga mengalami masalah di banyak area lainnya. Yamaha memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Situasinya tidak mudah sekarang, ujar Quartararo, seperti dilansir dari laman Tuttomotori Web, Selasa, tanggal 8 September tahun 2020. Saya telah belajar dari masa lalu, tidak peduli berapa banyak orang mengatakan saya harus menang dan merebut gelar, hanya saya yang tahu tujuan dan potensi saya, sambung Quartararo. Saya dan tim saya berdiskusi bersama tentang apa yang harus dilakukan dan hanya mereka yang dapat memberitahu saya apa yang harus dilakukan, lanjutnya. Mereka tahu bagaimana saya bekerja dan tidak ada yang memberitahu saya apa yang harus saya lakukan. Mereka menyuruh saya melakukan yang terbaik yang saya bisa. Saya suka motivasi seperti ini. Ini adalah hal yang sangat positif dalam tim kami, tandas Quarta.